Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Siahaan. Saya seorang ibu rumah tangga yang juga berprofesi sebagai desain grafis dan network marketer. Saya tinggal di Denpasar dengan 4 anak. Nah, di video saya ini saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk ikut di proyek terbarunya Ciputra Group. Nah, apa sih proyek terbarunya? Ciputra Group bekerja sama dengan Tunas Group. Nah, sebelum saya lanjut nih, by the way, teman-teman tahu nggak siapa sih Ciputra Group? Siapa sih Tunas Group? Ya, Ciputra Group itu merupakan perusahaan properti terbesar di Indonesia. Ya, proyek-proyeknya itu sebut aja dari mulai perumahan komersil, rumah sakit, sekolah, mall, taman bermain, dan masih banyak lagi, bahkan ke hotel juga ya, hotel, apartemen, dan lain-lain. Nah, proyek-proyek ini bukan cuma ada di Indonesia aja, tapi juga se-Asia Tenggara, China, Vietnam, dan Kamboja. Nah, lalu Tunas Group. Tunas Group sendiri adalah sebuah perusahaan yang memegang lisensi banyak merek mobil di Indonesia seperti Honda, Isuzu, Daihatsu, BMW, Mercy, Peugeot, ya. Nah, dua perusahaan ini bukan baru lahir kemarin sore, teman-teman. Udah lama banget, udah puluhan tahun ada di Indonesia. Nah, mereka sekarang bekerja sama untuk membentuk sebuah komunitas pengusaha yang cita-citanya mau mencetak 4 juta wirausaha baru di Indonesia. Udah pasti Indonesia akan punya 4 juta lapangan pekerjaan yang baru. Wow, luar biasa banyak ya. Karena yang namanya wirausaha, yang namanya entrepreneur, yang namanya pebisnis pasti butuh karyawan. Gak mungkin dikerjain sendirian, ya kan? Berarti 4 juta lapangan pekerjaan baru, banyak. Dengan begitu sudah pasti otomatis perekonomian negara kita pasti jadi lebih baik, gitu kan? Nah, sekarang apa yang didapat kalau kita ikut di dalam komunitas pengusaha ini? Ada banyak. Kita lihat dari segi wirausahanya dulu, dari segi entrepreneurnya dulu. Nah, apa yang semua yang bergabung di sini khusus para wirausaha aja? Mahasiswa boleh? Boleh. Yang belum wirausaha boleh? Boleh. Ya. Teman-teman mahasiswa ada banyak yang ikut di komunitas ini untuk apa? Untuk belajar bagaimana caranya menjadi seorang wirausaha, gitu loh. Nah, yang belum menjadi wirausaha baru akan merintis pun sama. Belajar bagaimana caranya punya usaha. Nah, yang paling berharga lagi kalau kita jadi anggota dari komunitas ini adalah kita bisa punya relasi di seluruh Indonesia. Relasi ini sesuatu yang gak bisa dibeli pakai uang, ya. Untuk mengembangkan bisnis saya butuh banyak teman, saya butuh banyak relasi. Dan relasi yang saya butuhkan adalah relasi-relasi yang berkualitas. Ada yang pernah bilang ke saya, ya, 5 orang terdekatmu menentukan isi dompetmu. Menurut saya itu benar. Kenapa? Tergantung kita ada di lingkaran mana, tergantung kita bergaul di lingkungan mana, kita akan jadi seperti itu. Ya, kalau kita bergaulnya sama teman-teman yang kebanyakan punya tato, 80% kita pasti tatoan. Nih contohnya. Ya kan? Kalau kita berteman sama teman-teman yang suka minum-minuman keras, mabok-mabokan, udah pasti 80% kita ngikut kayak gitu. Jadi kalau kita berteman dengan orang-orang yang sukses, para pengusaha, para pebisnis, udah pasti kita akan menjadi seperti mereka. Karena yang kita omongin, yang kita obrolin sama mereka, yang kita gibahin, itu beda obrolannya. Ya, obrolannya bisnis gitu kan. Dari bertukar bicara, bertukar pikiran tentang bisnis, relasinya banyak, berkualitas, bisa dapat apa? Oh, banyak sekali. Kita bisa dapat perpanjangan tangan dari bisnis kita.
ya, yang jualan kue bisa dapat banyak distributor atau reseller di seluruh Indonesia. Dan reseller ini bukan yang cuman beli sekotak 2 kotak dijual lagi. Namanya juga pengusaha, belinya ya nggak sekotak 2 kotak gitu kan. Nah, teman-teman yang mungkin butuh investor, bukan tidak mungkin bisa dapat investor. Cari investor tuh nggak gampang gitu. Yang kita harus sadar banget, cari relasi yang berkualitas, teman-teman yang berkualitas itu tidak gampang. Lalu apalagi dari segi wirausaha, kita akan digembleng gimana caranya menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Kita dapat mentoring, kita dapat webinar, kita dapat coaching, seminar. Untuk sementara ini memang seminarnya akan berbentuk webinar lebih banyak ya, karena kondisi kita sedang pandemi seperti ini, semuanya lebih banyak online. Yang memberikan kita coaching atau pelatihan online adalah para praktisi, mereka-mereka yang memang sudah sukses di bidangnya. Contohnya siapa? Contohnya Susi Susanti. Terus contohnya lagi yang memberikan coaching mengenai finansial paling sering adalah langsung CEO-nya Ciputra Entrepreneur Club. Nah, kan nggak main-main ya, masih banyak lagi. Lalu dari segi programnya, program permodalan khusus. Nah, kita kalau mau jadi pengusaha nih teman-teman ya, mau jadi wirausaha, mau bisnis kue, mau bisnis peyek, mau bisnis kacang goreng, butuh apa? Butuh modal. Ya, modal ini datangnya dari mana? Modal ini datangnya dari 2 sumber, penghasilan dan tabungan. Oke, kita harus punya penghasilan dulu untuk bisa menabung. Kalau nggak punya penghasilan, apa yang mau ditabung? Kan gitu ya. Nah, biasanya yang terjadi adalah karena penghasilannya pas-pasan, apalagi di zaman pandemi begini, jadinya bingung mau nabung ya. Nabung itu gampang loh, prakteknya cuma tinggal nyisihin duit, kita masukin ke bank untuk ditabung, gampang. Tapi prakteknya susah. Kenapa? Kalaupun ada yang ditabung, kita masukin ke bank, banyak syaitonnya. Kita punya ATM, kita punya M-Banking, lalu ada banyak aplikasi shopping online. Ya, gatel lihat ini, tarik ATM, pengen itu, tarik ATM. Itu susah tuh godaannya. Nabung itu gampang, prakteknya susah. Nah, terus kalau nggak punya income, penghasilan yang nggak cukup, pas-pasan, udah jelas nggak bisa nabung, ya kan? Jalan terakhir supaya bisa punya modal adalah pinjam. Kalau pinjam ke temen, paling bisa pinjam berapa sih? Nggak banyak, ya kan? Nah, untuk dapat pinjaman yang besar kemana? Ke bank. Untuk dapat pinjaman yang besar di bank, berarti ada aset yang bernilai besar juga harus kita korbankan, kita lego, kita sekolahin, ya kan? Entah itu tanah, rumah, mobil, dan lain-lain. Ujungnya ngutang. Nah, pilih mana? Punya modal dari ngutang atau nggak ngutang? Ya jelas milihnya nggak ngutang lah, ngapain ngutang, ya kan? Gitu loh. Nah, di Ciputra, komunitas pengusaha kita ini ada program permodalan khususnya. Nah, apa sih program permodalan khusus ini? Gitu kan? Untuk bisa punya modal, yaitu dengan cara menabung tadi, kita diminta untuk nabungnya di Ciputra. Gitu. Ya. Jadi katanya Paci gini deh. Lo gue ajarin jadi pengusaha, lo gue ajarin jadi wirausaha, ya. Terus lo punya modal, tabungin di Ciputra Entrepreneur Club di tempat gue, gitu kan? Supaya jangan lo ganggu gugat, nggak ada ATM-nya nih, bisa lo simpen, gitu kan? Terus supaya tabungan lo yang ini nggak ganggu gaji dari kantor atau dari penghasilan yang lain, sumber penghasilan kita yang lagi kita kerjakan sekarang, supaya nggak ngeganggu itu, lu gua kasih penghasilan juga. Enak kan?
kita diajak nabung sama Paci di tempatnya Paci, ya di Ciputra Entrepreneur Club. Nah dari tabungan kita dikasih penghasilan. Coba, di mana kita bisa nabungnya dapat penghasilan? Kita nabung di bank, BCA, Mandiri, BRI, whatsoever, sebut aja. Pernah nggak kalau kita ngasih tahu ke teman-teman kita, nabung di BCA enak loh, bank ATM-nya ada banyak di mana-mana dan begini dan begitu dan begini begitu. Pada saat temen yang kita ceritain tentang BCA itu dia buka rekening di BCA, kita dikasih duit nggak sama BCA? Ya enggak lah, ya kan? Ya paling sama tellernya makasih ya ibu, sama CS ya makasih ya ibu udah ngasih kita nasabah baru. Udah. Terus kalau kita nabung di depositonya BCA misalnya atau di bank manapun, itu gak bisa diambil kan, sama aja gitu karena dia berjangka. Tapi kita juga nggak dapat duit dari mereka, ya sekedar naruh duit aja gitu. Terus bunganya juga berapa sih? Gak banyak. Nah di program permodalan khusus ini sama, berjangka, ya nggak bisa kita ganggu gugat. Tapi kita bisa dapat penghasilan dari situ. Dan yang diminta tabungannya nggak gede, 10.000 sehari minimal. Hah? Gampang kan 10.000 sehari? Jajan ciloknya berapa sehari? Jajan kopinya berapa sehari? Jajan baksonya berapa sehari? Itu saya yakin jajannya teman-teman di sini lebih dari 10.000 sehari. Belum lagi yang ngerokok. Sisihkan deh 10.000 sehari. Untuk apa? Tabungan. Ya, jadi kalau dibilang lo berarti untuk dapetin penghasilan di Ciputra Entrepreneur Club kita butuh modal dong kak? Ya enggak dong. Yang namanya tabungan itu kan bukan modal. Yang namanya tabungan itu duitmu yang disimpan, duit kita yang disimpan nanti bisa kita ambil, nggak hilang. Lah kalau modal itu adalah sesuatu atau sejumlah uang yang kita keluarkan untuk memulai sebuah usaha, dan itu bisa untung bisa rugi, bisa balik atau nggak balik modalnya, namanya juga modal. Saya beli rokok ini 1 pak, abis gitu tak jual, yang laku cuman 5 bungkus, sisanya nggak laku, ya macet kan, jadi modal yang nggak balik gitu loh, itu modal. Tapi kalau saving atau tabungan, ya uang kita yang kita simpen nggak akan hilang. Ya, jadi jangan bilang bentuk saving itu adalah modal. Potensi income yang bisa kita dapat di Ciputra Entrepreneur Club ini lumayan banget, lumayan gede banget. Karena ada jenjang karirnya juga teman-teman. Jadi juga nggak cuma dapat duit dari hasil bercerita ya. Cara yang paling cepat kalau kita mau dapat uang di mana-mana, kita menceritakan tentang bisnis kita. Ada yang jualan peyek di sini, ada yang jualan kacang goreng, ada yang jualan daster, ada yang jualan apa? Punya bisnis apa? Sebutkan. Gimana caranya mendatangkan customer? Gimana caranya mendatangkan reseller ke bisnisnya teman-teman yang sekarang? Diam-diam baik di rumah, tidur. Enggak kan? Pasti cerita. Entah itu posting di Facebook tentang jualan peyeknya, entah itu bawa-bawa peyeknya buat teman-teman ya arisan nyobain, entah itu WA broadcasting, cerita kan? Ya itu sama, nggak ada yang namanya usaha punya bisnis nggak cerita, nonsense. Ya, yang namanya cerita itu promosi, itu namanya bisnis cari orang. Ya, apa ceritanya ke sapi? Apa ceritanya ke kambing? Biar sapi yang beli dagangannya kan enggak, ke orang. Gitu ya. Sama, kita ceritakan tentang Ciputra Entrepreneur Club dan program permodalan khususnya ini ke teman-teman banyak-banyak setiap hari supaya mereka ikutan juga, hanya dengan menyisihkan minimal 10.000 sehari. Nah, dari satu teman yang ikut di komunitas kita, dia juga menabungkan 10.000 sehari, which is sebulan cuma 300.000, ya bisa dapat 15% dari itu setiap bulan. Lalu pada saat teman itu menceritakan lagi ke temannya dan temannya ikut lagi, kita dapat
5% dari teman kita itu tadi. Masih gitu terus. Ada lagi profit sampai 5 generasi. Ya. Tabungan ini bisa diambil, bisa. Ada minimum berapa tahunnya? Ada. Terus yang kita dapat selain tabungan modal ini yang bisa kita ambil dan ada minimum tahunnya, berapa tahunnya gitu ya. Apalagi kita dikasih proteksi sama Pak Ciputra. Karena gini, saya tadi bilang ya, saya ibu dari 4 anak. Saya yang cari uang gitu kan. Saya pergi-pergi ke sana ke sini ya, kian kemari ke jalan naik motor. Kalau ada apa-apa sama saya, anak saya 4 gimana ceritanya? Kalau tiba-tiba amit-amit jabang bayi saya kecelakaan di jalan, ada apa-apa sama saya, anak saya 4 gimana? Karena itu kita sebagai tulang punggung keluarga yang menjadi wirausaha itu diproteksi sama Ciputra. Berapa jumlah proteksinya? 100 kali lipat dari tabungannya teman-teman. Oke, dan masih banyak lagi benefit yang lainnya gitu loh. Kalau emang teman-teman pengen tahu apa lagi benefitnya secara komplit lebih detail lagi, dan ini saya berani garansi gak akan merugikan. Hanya dalam waktu 15 bulan sampai 24 bulan, saya yakin teman-teman yang ikut di Ciputra Entrepreneur Club, kalau menjalankan marketing plan-nya dengan saya, kita gandengan jalanin marketing plan-nya, bisa beli rumah. Dan hanya dalam waktu 15 bulan sampai 24 bulan. Ya tapi bukan berarti abis ikut Ciputra Entrepreneur Club tuh sarungan di rumah, minum kopi, rokokan, tidur-tiduran, gak ngapa-ngapain. Ya kalau kayak gitu ceritanya mau bisnis apapun gak akan mendatangkan hasil gitu kan. Dengan menjalankan marketing plan-nya dengan baik dan benar, konsisten, barengan sama saya, yuk bisa beli rumah dalam waktu 15 bulan. Untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut lagi, lebih detail lagi tentang komunitas pengusaha kita yang saya jamin tidak merugikan, malah sangat menguntungkan, bisa hubungin saya melalui inbox, tinggalkan nomor handphonenya, nanti saya balas, atau bisa hubungin teman-teman yang kalian kenal yang sudah menjadi entrepreneur di Ciputra Entrepreneur Club. Segini dulu, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Bye.